Udah kelihatan belum nih? Udah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bu Mala. Ibu gimana Apa kabarnya kabar? hari ini? Sehat? Sehat, Sehat, Bu. Bu. Sehat, Bu. Sama Ibu juga sehat. Semangat nggak nih belajarnya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat ya, harus semangat. Saya Oke. nungguin Bu Mala ini. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang dikerjakan dan ilmu yang didapat akan mendapat ridho yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini Ibu mau ada yang memimpin doa. Coba Haris pimpin doanya terlebih dahulu. Oke. Ya, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Baiklah, anak-anak Ibu, di sini sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau ngecek kehadiran dulu nih. Ini hadir semua nggak nih? Hadir. Hadir Hadir, semua? Ibu. Ada yang nggak Saya masuk nggak hadir. nih kira-kira? Ada, Bu. Ada semua ya? Denny mana Denny? Ada, Ini Bu. mana? Ada. Oh, ada ya. April. Mana April? Hadir. Nah, April. Hindun. Mana Hindunnya nih? Mana Hindunya nih? Hadir ya? Oke, berarti untuk hari ini hadir semua ya. Oke, anak-anak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ingat, Bu. Nah, kita minggu lalu belajar apa tuh, Rizka? Kemarin tuh kita belajar praktek tari, Bu. Iya, pada minggu lalu itu kita sudah belajar tentang seni tari ya. Dan kita juga sudah mempraktekkan bagaimana tari-tari apa kita Nanda minggu lalu? Tari Ratu Jaro, Bu. Iya, Berdasarkan tari ruang, Ratu waktu, Jaro. tenaga dalam iringan. Iya, benar sekali. Jadi, pada minggu-minggu sebelumnya itu kita sudah belajar tentang seni tari. Nah, pada minggu ini dan pada pertemuan ini kita belajar tentang seni rupa, di mana kita belajar tentang berkarya seni lukis. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama, melalui tayangan video, anak-anak Ibu semua mampu menganalisis konsep dan unsur seni lukis dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui diskusi, siswa mampu mengklasifikasikan dan mengkomunikasikan gaya, aliran, tema, dan teknik dalam seni lukis dengan baik dan benar. Nah, jadi anak-anak Ibu, setelah nanti Ibu menjelaskan bagaimana itu berkarya seni lukis, nantinya Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok dan akan Ibu berikan tugas. Dan tugas itu berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya yang nantinya hasilnya akan ditampilkan di depan kelas ya dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh karya seni lukis yang sudah pernah dibuat oleh kakak kelas kalian. Nah, ini anak-anak Ibu mau tanya, apakah kalian pernah melihat seni lukis sebelumnya? Pernah, Ibu. Pernah ya? Pernah, Bu. Apakah nantinya anak-anak Ibu tertarik dalam membuat karya seni lukis? Tertarik, Bu. Tarik sekali, Tertarik. Bu. Haris tertarik nggak, Haris? Tertarik, Bu. Tertarik banget. Ya. Untuk ketiga contoh gambar ini, kira-kira anak-anak Ibu ada pertanyaan atau tidak? Ibu, cara buat gambar itu gimana, Bu? Cara pembuatannya? Ya, nanti caranya atau teknik cara membuatnya Ibu akan menjelaskan di materi berkarya seni rupa. Makanya anak-anak Ibu nanti simak ya apa yang Ibu jelaskan. Bisa begitu? Siap, Bu. Oke. Nah, jadi sebelum anak-anak Ibu berkarya seni lukis, anak-anak Ibu harus tahu dulu apa itu seni lukis. Kan?
Jadi seni lukis itu adalah sebuah pengembangan dari menggambar memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Sedangkan melukis adalah kegiatan mengolah media dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi ya, melukis itu termasuk karya dua dimensi. Nah, untuk selanjutnya, nah, di sini dalam berkarya seni lukis juga terdapat unsur-unsur seni rupa dua dimensi, di mana unsur-unsurnya itu adalah salah satunya ada siapa? Titik. Aku rasa kalian sudah tahu ya bentuk titik itu bagaimana. Nah, kemudian ada garis, di mana bentuk garis ini ada garis horizontal, ada garis vertikal, ada garis melengkung, dan sebagainya. Kemudian ada bidang. Nah, bagaimana yang dikatakan bidang ini? Bidang ini itu gabungan dari garis, seperti misalnya segitiga, segi empat, apalagi bidang? Lingkaran. Iya, lingkaran, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan bentuk? Kalau bentuk itu adalah gabungan dari bidang. Kemudian ruang juga termasuk unsur dua dimensi. Kemudian ada tekstur, di mana tekstur ini ada lembut, ada kasar. Ya, kemudian unsur lainnya itu ada warna. Nah, di mana warna ini terdapat dua jenis, yaitu ada warna primer dan ada warna sekunder. Nah, jadi apa itu Bu warna primer? Warna primer itu adalah warna dasar. Sedangkan warna sekunder adalah penggabungan dari warna primer. Contohnya, misalnya warna merah digabungkan dengan warna kuning jadinya apa kira-kira? Hijau. Alah, Rizka. Jadinya warna oranye. Kemudian untuk gelap terangnya itu juga termasuk salah satu unsur dalam seni rupa. Nah, kemudian kita masuk ke dalam gaya dan aliran seni lukis. Coba semuanya disimak ya, jangan ada yang berbicara ya. Iya, Haris? Ibu. Siap. Simak ya. Nah, dalam gaya seni lukis itu terdapat 3 gaya. Nah, coba Riz, baca Riz. Apa-apa saja? Yang pertama, gaya representatif. Yang kedua, gaya deformatif. Yang ketiga, gaya non-representatif. Ya, coba Nanda jangan bersuara dulu ya. Nah, di sini gaya itu ada 3 jenis, ada representatif, ada deformatif, dan ada non-representatif. Di mana ketiga gaya ini itu nanti terdapat aliran-aliran seni lukis. Nah, dalam aliran seni lukis terdapat pada representatif itu apa-apa saja sih Bu? Nah, mari kita bahas ya. Nah, dalam gaya representatif itu terdapat 3 jenis aliran. Yang pertama, coba baca April, yang pertama apa? Naturalisme, Bu. Ya, yang kedua ada apa? Realisme. Yang ketiga ada apa? Romantisme. Iya, jadi ada naturalisme, ada realisme, dan ada romantisme. Coba anak-anak ibu lihat semua, ketiga lukisan ini atau ketiga contoh gambar ini memiliki perbedaan atau tidak? Memiliki perbedaan atau Iya, tidak? memiliki Oh iya. memiliki perbedaan. Jadi, kita bahas ya satu-satu. Nah, naturalisme itu di mana di sini seni lukisnya itu atau gambarnya itu menggambarkan tentang keadaan alam. Seperti misalnya ada gunung, ada pantai, ada laut, ada sawah, dan sebagainya. Sebelumnya anak ibu pasti udah lihat ya bagaimana bentuk sawah, gunung, laut. Nah, itu dikatakan contoh seni lukis aliran naturalisme.
Terus bagaimana yang realismenya? Nah, realisme itu adalah kehidupan masyarakat. Nah, di mana jika kita lihat lukisan ini atau gambar ini, itu terdapat sebuah kegiatan. Baik itu kegiatan memanen, kegiatan gotong royong, saling tolong-menolong, itu termasuk ke dalam kehidupan masyarakat yang dimana aliran seni lukisnya itu adalah termasuk realisme. Kemudian ada romantisme. Nah, lukisan ini, aliran romantisme ini, jika kita lihat jenis gambarnya ini, terlihat seperti ada peristiwa yang terjadi atau tragedi yang terjadi. Jadi jelas ya, ketiga contoh lukisan ini itu memiliki perbedaan. Iya tidak? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Kita lanjut untuk gaya yang kedua. Nah, apa-apa saja sih yang terdapat aliran pada gaya deformatif? Nah, berbeda ya sama representatif, di mana deformatif ini adalah perubahan bentuk asli menjadi bentuk baru, tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, apa-apa saja? Coba baca Rizka, yang pertama apa? Pertama ekspresionisme, Bu. Yang kedua? Impresionisme, nosme. Yang ketiga? Kubisme. Yang keempat ada? Surrealisme. Iya, jadi pada gaya deformatif ini anak-anak ibu, itu terdapat 4 aliran seni lukis. Nah, apa itu ekspresionisme? Nah, ini adalah satu penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa si pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Kemudian bagaimana dikatakan impresionisme? Nah, di sini aliran ini penggambarannya sesuai dengan pesan saat objek dilukis. Terus Bu, kubisme itu bagaimana? Nah, kubisme itu adalah bentuk gambarnya itu berupa bidang. Bisa dilihat pada gambar keempat lukisan ini. Kubisme ini memiliki bidang-bidang seperti bidang segitiga, segi empat, dan sebagainya. Jika anak-anak ibu melihat seni lukis ada bidangnya, itu termasuk dalam aliran kubisme pada gaya deformatif. Nah, yang keempat itu adalah aliran surrealisme, di mana aliran ini penggambarannya itu, pembuatannya itu adalah dibuat itu secara berlebih-lebihan, tidak bisa dilihat di dunia nyata, ya. Kemudian untuk gaya yang ketiga, nah gaya yang ketiga ini adalah non-representatif, di mana gaya non-representatif ini terdapat satu aliran, yaitu lukisan abstrak. Jadi, lukisan abstrak ini dia itu tidak berwujud, tidak berbentuk sawah, tidak berbentuk laut, tidak berbentuk bidang. Dia hanya menggunakan kesan warnanya sebagai unsur keindahan. Nah, ini salah satu bentuk dari lukisan abstrak. Ada bentuk nggak di situ kira-kira, Nak? Ada bentuk tidak? Ya. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Itu adalah salah satu lukisan abstrak. Nah, untuk selanjutnya, dalam lukis juga terdapat tema. Ada berapa semuanya? Ada 6 jenis tema dalam berkarya seni lukis. Yang pertama itu adalah manusia dengan dirinya sendiri, yaitu objeknya itu adalah dirinya sendiri. Kemudian untuk yang kedua ada manusia dengan manusia lain. Nah, ini bagaimana, Bu? Di sini objeknya itu menggunakan orang lain, baik itu anak kecil, ya, orang dewasa, orang tua, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada manusia dengan alam sekitarnya, di mana seni lukisan ini pastinya terdapat pemandangan alam ya. Nah, itu termasuk tema manusia dengan alam sekitarnya. Kemudian untuk yang keempat itu manusia dengan alam benda. Di mana kalau misalnya anak-anak ibu melihat suatu lukisan itu ada gelas, ada piring, ada apa lagi? Ada botol, ada buah-buahan. Nah, itu termasuk tema seni lukis manusia dengan alam benda. Kemudian ada lagi yang kelima,
manusia dengan aktivitasnya, di mana di sini jika kita melihat lukisan ini terdapat beberapa aktivitas. Misalnya pada gambar ini itu adalah transaksi jual beli. Atau nanti anak-anak ibu ada lihat lagi aktivitas lainnya misalnya seperti gotong royong. Nah, itu termasuk salah satu tema manusia dengan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir itu ada manusia dengan alam hayalnya, di mana tema ini atau lukisan ini itu terdapat beberapa gambarannya itu yang dilebih-lebihkan ya, misalnya tidak sesuai dengan dunia nyata. Nah, itu adalah salah satu dari keenam tadi. Nah, itu ada berapa tema dalam seni lukis? Ada 6 ya semuanya ya. Ya, Bu. Nah, kemudian dalam seni lukis juga terdapat teknik seni lukis. Nah, coba ini. Nah, untuk gambar yang pertama itu menggunakan teknik akuarel. Nah, bagaimana dikatakan teknik akuarel? Nah, teknik akuarel ini biasanya menggunakan cat air dengan sapuan-sapuan yang tipis. Terus untuk teknik selanjutnya ada teknik plakat. Bagaimana sih Bu teknik plakat itu? Nah, teknik plakat itu kebalikan dari teknik si akuarel, di mana teknik plakat ini menggunakan pengaplikasiannya itu menggunakan catnya yang lebih tebal, ya. Kemudian yang ketiga itu ada teknik tempera. Nah, teknik tempera ini sering diaplikasikan di dinding ya, biasanya ya. Kemudian selanjutnya ada teknik pointillis, di mana jika anak-anak ibu melihat suatu lukisan atau suatu gambar yang ada unsur titik-titiknya, itu adalah salah satu teknik pointillis. Kemudian ada yang terakhir, ada teknik spray, di mana teknik spray ini adalah salah satu teknik yang menggunakan teknik semprot. Nah, jadi ibu ini akan menampilkan sebuah video. Nanti anak-anak ibu dilihat ya, ketika ibu menampilkan video, jangan ada yang berbicara. Bisa begitu? Bisa tidak? Bisa ya. Oke, jangan ada yang melamun. Coba lihat ini videonya. Nah, nanti ibu tunjuk siapa nih yang bisa membedakannya. Ya. Jangan di pedas. Pira, suaranya. Oke, itu contoh video yang pertama. Ini untuk video yang kedua. Yang disimak ya. Oke,
untuk kedua video tadi udah Ibu tampilkan, itu merupakan salah satu karya seni lukis. Ibu mau tanya ini, apa ya Ibu tanya ya? Coba, Haris. Ya, Bu. Haris, nah Ya, Bu. itu kan ada contoh video karya seni lukis. Ibu mau tanya ini, ada kedua video tadi menggunakan teknik apa-apa aja? Yang pertama ini, Bu, menggunakan teknik plakat ya, Bu. Iya, Iya. benar ya. Yang video pertama itu menggunakan teknik plakat. Plakat. Untuk video yang kedua? Yang kedua pakai teknik akuarel, Bu. Iya, yang kedua itu adalah menggunakan teknik akuarel. Tadi juga waktu Ibu jelaskan ada contoh gambarnya ya. Nah, Ya, Bu. oke, baiklah anak Ibu, dari penjelasan Ibu tadi mungkin anak Ibu sudah ada yang paham ya. Jadi di sini Ibu mau memberikan tugas kepada kalian semua. Ibu akan membagikan kelompok. Itu ada 3 kelompok ya. Kita menggunakan kelompok yang sudah ada aja ya. Ya, Bu. Ya, kita ada 3 kelompok. Itu silahkan duduk per kelompoknya masing-masing. Ya, Bu, siap. Ya, Oke. Bu. Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Kelompok yang lain jangan mengganggu kelompok orang lain ya. Kerjakan Ya, Bu. masing-masing. Baik, Bu. Nah, di sini juga di layar Ibu sudah Ibu tampilkan juga sama dengan yang Ibu bagikan. Di sini ada 6 jenis gambar contoh dari karya seni lukis. Nah, di sini nanti anak-anak Ibu dari gambar pertama misalnya kayak gitu kan. Gambar pertamanya itu menggunakan gaya apa? Gambar kedua dan gambar seterusnya. Kemudian aliran. Gambar 1 sampai dengan gambar 6 itu menggunakan aliran apa? Juga dengan tema, itu gambar 1 sampai dengan gambar 6 itu menggunakan tema apa? Oke? Dikerjakan dari sekarang, Ibu kasih waktunya hanya 5 menit. Siap. Nah, coba nih kelompok 1, apakah ada kesulitan? Yang kesulitan tanya sama Ibu, jangan mengganggu teman-teman yang lain ya. Ya, Bu. Chris, gimana Chris? Kelompoknya aman? Aman, Bu, kami sedang mengerjakan. Oke, kelompok 2 gimana nih? Denny? Sampai mana Denny? Aman, Bu, sudah tinggal temanya Aman, ini. ya. Kelompok 3 mana nih? Rizka? Ini Bu lagi dikerjain, Bu. Tapi Ya, digangguin itu terus satu sama waktu ya, April tidak ini. lama lagi ya waktunya untuk mengerjakan. Apa harus nih? Iya, Satu diganggu sama lagi. April, Bu. Ini jahil banget. Jangan kayak gitu, April. Pulpen Kerjakan saya diambil, masing-masing, Bu. kerjakan terus. Oke, baiklah. Silahkan dikumpulkan di depan ya. Nanti Ibu panggilkan siapa yang presentasi di depan kelas. Oke. Siap, Oke, Bu. Bu. Oke, untuk kelompok 1, silahkan presentasikan. Ibu maunya Grace yang mempresentasikannya. Ya, Silakan Bu. Grace. Terima kasih, Bu. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 1. Gaya aspek yang diamati, uraian hasil pengamatan kami. Kalau gambar 1 adalah representatif, gambar 2 representatif, gambar 3 representatif, gambar 4 deformatif, gambar 5 deformatif, dan gambar 6 deformatif. Aliran untuk gambar 1 adalah realisme, gambar 2 naturalisme, gambar 3 romantisme, gambar 4 kubisme, gambar 5 surrealisme, dan gambar 6 kubisme. Aspek yang diamati yang ketiga yaitu tema. Gambar 1 adalah manusia dengan aktivitasnya. Gambar 2 manusia dengan alam sekitarnya. Gambar 3 manusia dengan aktivitasnya. Gambar 4 manusia dengan alam sekitarnya.
Gambar 5 manusia dengan alam hayalnya, dan gambar 6 manusia dengan alam hayalnya. Demikian Bu, apakah jawaban kami benar Ibu? Gimana ini? Apakah benar semua jawaban dari teman kalian? Coba yang menanggapi ya. Ini Ibu tunjuk ya siapa yang menanggapi. Ya Bu. Nah, coba Hindun. Iya, Bu. Coba Hindun, tadi kan udah dipresentasikan oleh si Grace. Coba ada yang salah tidak dari presentasinya Grace? Boleh lihat lagi tidak, Bu, tadi gambar-gambarnya? Maksudnya jawaban Grace-nya. Oke, bentar ya. Nah, ini ada 6 gambar. Tadi sudah dipresentasikan oleh teman kalian itu Grace. Apakah hasilnya itu sudah benar semua? Tadi kalau tidak salah di jawaban nomor 5 atau 6 itu ada keliru, Ibu. Tadi jawaban Grace yang 6 itu apa ya, Bu? Oh iya, 6 itu coba Tadi jawaban Grace. Kubisme ya? Salah. Jadi yang benar adalah surrealisme ya, Bu, ya, iya, hayalannya. benar sekali. Yang benar adalah surrealisme. Untuk Grace itu surrealisme ya, kubisme, bukan surrealisme, kubisme ya, Grace. Siap, Ibu. Iya. Kemudian dilanjutkan kelompok 2. Silakan, siapa nih ya? Denny, ibunya Denny yang mempresentasikan. Baik, Bu. Ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, gambar pertama, itu gayanya merupakan representatif, alirannya itu realisme, dan juga temanya itu adalah manusia dengan alam sekitarnya. Terus untuk gambar yang kedua, itu gayanya representatif, terus alirannya naturalisme, dan temanya adalah manusia dengan alam sekitar. Yang ketiga, gayanya representatif, alirannya romantisme, terus temanya adalah manusia dengan aktivitasnya. Terus gambar nomor 4, gayanya itu adalah deformatif, alirannya kubisme, terus temanya adalah manusia dengan alam sekitar. Terus yang 5, itu gayanya deformatif, alirannya surrealisme, terus temanya adalah manusia dengan ayam hayalnya. Terus nomor 6, gayanya deformatif, alirannya surrealisme, dan temanya adalah manusia dengan alam hayalnya. Sudah, Den? Bu. Sudah ya. Oke, coba diperhatikan. Apakah benar semua jawaban dari teman kalian? Ibu. Ya, izin. coba Vira. Ibu, saya dari kelompok 3 mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Tadi dari kelompok 2 oleh Pak Denny menyampaikan bahwa gambar yang nomor 1 itu temanya manusia dengan alam sekitar ya Bu ya. Nah kalau kita lihat contoh di gambar itu kan ada orang yang sedang menanam. Jadi kalau menurut saya lebih cocoknya temanya itu manusia dengan aktivitasnya Bu, bukan dengan alam. Iya, benar sekali jawaban dari teman kalian ya, Vira ya. Ya, itu kan di gambar pertama itu melakukan aktivitas atau tidak? Melakukan ya. Nah, jadi itu adalah salah satu tema yang menggambarkan manusia dengan aktivitasnya. Oke. Untuk kelompok 3, silakan presentasikan. Saya, Bu. Iya, Haris, bagus. Ini belum di stop. Nggak usah, dibacakan saja. Oh, dibacakan. Iya. Oke. Yang gambar nomor 1 itu
representatif, gambar 2 representatif, gambar 3 representatif, gambar nomor 4 deformatif, gambar nomor 5 deformatif, 6 deformatif. Kemudian yang aliran, yang gambar 1 realisme, gambar 2 naturalisme, gambar 3 romantisme, gambar 4 kubisme, gambar 5 surrealisme, gambar 6 surrealisme. Kemudian temanya nomor gambar 1 manusia dengan aktivitasnya, nomor 2 manusia dengan alam sekitarnya, gambar 3 manusia dengan aktivitasnya, gambar 4 manusia dengan alam sekitarnya, gambar 5 manusia dengan alam khayalnya, nomor 6 manusia dengan alam khayalnya. Oke. Udah Riz? Sudah Bu. Udah ya. Oke, gimana ini presentasi teman-teman kalian nih di kelompok 3? Sepertinya kelompok 3 benar semua ya. Iya dong, Dari Bu. alirannya benar tepat, semua. ya. Dari gayanya tepat, dari temanya tepat. Pintar-pintar nih kelompok 3 ya. Oke, Iya, beri Bu. tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, Bu. Dapat hadiah enggak, Bu? Tepuk wow aja ya. Oke, Oh, semuanya iya. hidupkan semua mikrofonnya, ikutin Ibu semuanya ya. Hidupkan Oke, diri Ibu. masing-masing. Ya. Ikutin Ibu ya semuanya. Oke. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, Wow. ya wow. Ikutin semuanya. Wow. Oke ya. Ibu hitung ya 1 sampai 3 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Terus dulu buat kelompok 3. 1, 2, 3. Beri dia, W, beri dia, O, beri dia, beri dia, wow. Oke. Semua ya. Oke anak-anak Ibu. Sip. Sampai di sini kita sudah belajar tentang karya seni lukis, sudah mempresentasikan juga. Sampai di sini anak-anak Ibu ada yang bertanya? Apa sudah paham semua nih? Sudah paham ya Ibu rasa ya? Kalau Sudah, sudah Bu. paham, Ibu mau memberikan soal kepada kalian semua. Ibu di sini mau mengevaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang pembelajaran seni lukis. Oke, ini soalnya Ibu bagi per individu, tidak ada yang nyontek ya. April, Haris, Den ini jangan ganggu-ganggu teman-temannya, isi masing-masing. Ya, Ya. Bu. Ya, Bu. Oke, ini Ibu bagikan, Ibu kasih waktunya tidak lama, hanya berapa menit saja. Nanti dikumpulkan sama Ibu ya. Ibu bagikan, dikerjakan Bu. dari sekarang. Baik, sudah dikumpulkan. Yang nantinya hasil nilainya itu akan Ibu umumkan di pertemuan selanjutnya. Ya, oke, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi? Ibu tunjuk aja ya. Coba siapa? Ayo, Bu. Ayun. Ayun, Bu. Ya, Bu. Ayun, Bu. Di sini Ayun menyimpulkan pada pembelajaran hari ini, gaya seni lukis terdapat 3 gaya, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Untuk yang pertama, gaya representatif terdapat 3 aliran. Ada naturalisme, realisme, dan romantisme. Untuk yang kedua, ada gaya deformatif, terdapat aliran 4. Yang pertama, ekspresionisme, impresionisme, kubisme, dan surrealis. Untuk gaya yang ketiga yaitu ada gaya non-representatif, yaitu aliran abstrak, Ibu. Sudah Ayun? Sudah, Ibu. Oke, berarti Ayun menyimak ya dari pembelajaran kita tadi. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat teman kalian Ayun. Oke, yuk kita tepuk wow dulu yuk. Semuanya hidupkan mikrofonnya. Ya, April. Ya, Bu. Iya, sudah, Bu. 1, 2, 3. Beri dia. W. Beri Beri dia. dia. O. O. Beri dia. W. Beri dia. Wow. Anak-anak Ibu, untuk pertemuan selanjutnya kita buat karya seni lukis ya. Baik, Bu. Nantinya Ya, Bu. alat dan bahannya itu Ibu akan share ke grup ya.
Iya, Jadi Ya, Bu. nanti Siap, ketika Bu. kalian udah di rumah. Nah, jadi kan di sekolah nggak boleh bawa HP ya. Nanti Ibu share waktu ketika sudah jam pulang sekolah, Ibu share alat dan bahan apa yang harus kalian bawa. Baik, Bisa Bu. begitu? Bisa. Ya, Bu. Oke. Cukup sampai di sini pembelajaran sama Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali Pak Aris. Baik, terima kasih Bu Mala. Iya Ibu. Siapa nih? Nanda, Bu. Silakan, siapa yang nanggapi? Nanda, Bu. Nanda ya. Iya. Untuk strateginya Mala itu udah bagus. Juga penyampaiannya santai. Kayaknya Jadi tadi padahal nih. tapi untuk sintaknya kayaknya udah terstruktur semua tadi untuk pendahuluan ada salam, absensi, terus menyiapkan psikis siswanya, terus untuk persepsi juga, motivasinya juga, semuanya tercover dalam semua kegiatan gitu Bu. Ya, bagus pokoknya untuk Mala. Semangat, selamat. Nah, itu Ananda. Iya. Itu aja. Yang lain? Yang lain, teman-teman lain, ada mungkin masukan? Bagus Bu, sudah. Bu, sudah bagus malah. Semoga ke depannya lebih bagus lagi ya. Kita harapkan lebih bagus lagi. Kemudian ini lagi waktu nanti ya. Mungkin kok itu harus waktu ya. Mensiasati itu. Masalah teknik aja secara keseluruhan udah bagus, udah runut, semua tercover lah. Insya Allah ke depan lebih bagus.